Salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk nafas kehidupan ini. Engkau senantiasa menganugerahkannya untuk kami. Dan di hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu, dahuluilah setiap aktivitas yang hendak kami kerjakan dalam satu hari ini. Sungguh kami tak mampu melakukannya Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu yang akan kami dengarlah yang menjadi penuntun kami dan menjadi pedoman kami. Dengarlah seruan kami dan doa kami ini yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan di pagi ini tertulis di dalam Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kisah orang-orang Niniwe yang diceritakan dalam nats renungan hari ini tidak terlepas dari kisah Yunus yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan bahwa Tuhan telah murka atas kejahatan yang sudah mereka lakukan. Namun dalam proses pemanggilan terhadap Yunus ini justru mengelak dengan pergi ke Tarsis. Akan tetapi dalam teks hari ini, sentral renungan kita bukanlah tentang Yunus, tetapi justru terhadap pertobatan orang-orang Niniwe. Pertobatan orang-orang Niniwe ini tidak terlepas dari pertobatan Yunus yang sudah diselamatkan Allah dari perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setelah pemanggilan kedua kepada Yunus, maka ia menjalankan perintah Tuhan. Ia menyampaikan kepada orang-orang Niniwe bahwa dalam 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Dengan pemberitaan Yunus tersebut, orang-orang Niniwe pun akhirnya bertobat dan mau mengikut jalan Allah. Tuhan Allah memperhatikan pertobatan orang-orang Niniwe yang telah nyata dan bukan hanya sebatas perkataan atau hanya sebatas cerita. Dalam nats renungan hari ini dikatakan bukan Tuhan yang sedang mendengar permohonan ampun orang-orang Niniwe, tetapi justru Tuhan sendiri telah melihat bagaimana tingkah dan perilaku orang-orang Niniwe itu yang sudah bertobat dan yang sudah meninggalkan kebiasaan hidup lamanya. Saudara yang terkasih, saat penyesalan atas dosa-dosa muncul, sebenarnya Allah sedang menganugerahkan kedekatan dan pertobatan kepada kita. Artinya bahwa ketika kita hidup dalam dosa, Allah memperhatikan kita dan memantau kita. Dan Allah mengharapkan sebuah pertobatan dari kita. Allah bisa saja murka dan Allah bisa saja menghukum orang yang berdosa. Tetapi Ia tidak ingin hukuman itu terjadi. Tetapi Ia justru menginginkan pertobatan kita. Maka dari itu, marilah kita sama seperti orang Niniwe ini, meninggalkan kebiasaan hidup yang lama dan melakukan pertobatan. Pertobatan bukan hanya sebatas di mulut dan di kata-kata, layaknya mulut berbicara meminta maaf, tetapi hati dan tindakan tidak menunjukkan kita sedang meminta maaf. Tuhan melihat kenyataan hidup dan tingkah laku yang kita perbuat. Dia tidak sedang mendengar pertobatan, tetapi Dia melihat pertobatan kita. Amin. Kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di surga, turunkanlah kami Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk bertobat, supaya kami mau meninggalkan kebiasaan lama yang dapat membuat kami jatuh kepada dosa, kebiasaan malas bekerja, malas belajar, malas melakukan hal-hal yang baik. Pada akhirnya kami cenderung jatuh dalam kebiasaan buruk, dan hal itu membuat kami berbuat dosa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami dan tolonglah kami supaya kami mau bertobat. Lihatlah apa yang kami miliki. Kami hanyalah manusia lemah. Ampunilah kami Tuhan yang datang ke hadapan-Mu, sehingga Engkau memperhitungkan apa yang kami perbuat di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, tuntunlah kami di dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Jauhkanlah kami daripada mara bahaya, godaan si iblis, dan terlebih sakit penyakit. Amin.